Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Karen. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati kami semua dalam perbaktian. Ini melalui jaringan Zoom yang boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, mohon mengampuni dosa kami. Berikan kami iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Karen. Baik, sekarang kita akan mendengarkan Beat Mission yang akan dibawakan oleh dalam video. Selamat Sabat anak-anak. Berita misi triwulan 1 tahun 2021 Sabat ke-6 berjudul Hadiah Kejutan. Diceritakan oleh Jared dan Samuel dari Kirgistan. Suatu hari, Jared yang berusia 13 tahun membaca tentang seorang anak lelaki yang bernama Wilford di Uncle Arthur Bedtime Stories. Wilford suka mengejutkan orang dengan hadiah. Dia membungkus hadiah, mengikatnya ke tali, dan menurunkannya di dinding rumah orang. Lalu dia melarikan diri. Jared berpikir akan menyenangkan untuk melakukan hal yang sama di Tomok, Kirgistan, di mana ia tinggal bersama orang tuanya dan saudara lelakinya Sam yang berusia 11 tahun. Dia meminta izin pada ibu untuk memasukkan hadiah ke dalam kotak tisu bekas. Hadiah macam apa? Ibu bertanya. Beberapa mainan dan apapun yang bisa kutemukan, kata Jared. Ibu menyukai gagasan itu. Jared dan Sam memiliki mobil dan Lego yang mereka bawa ketika keluarga mereka pindah dari Argentina untuk melayani sebagai pekerja Injil di Kirgistan. Banyak anak laki-laki tetangga yang miskin dan tidak punya mainan. Jared memberitahu seorang teman sekolah, Kamil, tentang rencana itu. Mari kita menaruh beberapa mainan di dalam kotak dan melemparkannya ke dinding, katanya. Kamil tersenyum lebar. Dia pikir itu ide hebat, dan dia ingin membantu, meskipun dia tidak punya mainan untuk diberikan. Anak-anak lelaki itu mengambil 2 kotak tisu dan mengisinya dengan Lego, mobil mainan, syal, dan sabun. Naik ke sepeda mereka naik ke lingkungan Kamil dan memilih 2 rumah secara acak. Jared melemparkan 1 kotak ke pagar dan Kamil melemparkan yang lain ke pagar lainnya. Dengan cepat anak-anak itu pergi. Di rumah Jared, mereka tertawa ketika mereka membayangkan betapa terkejutnya anak-anak yang telah menerima hadiah. Saudara Jared, Sam, mendengar percakapan yang bersemangat itu. Bisakah aku bergabung denganmu lain kali? Dia bertanya. Beberapa hari kemudian, ketiga bocah lelaki itu berkumpul untuk menyiapkan lebih banyak hadiah. Mereka mengundang bocah lain dari sekolah, Kosimbek, untuk bergabung dengan mereka. Anak-anak lelaki itu mengisi 2 kotak sepatu, 2 kotak tisu kosong,
dan 2 kantong plastik dengan berbagai mainan, syal, dan sabun. Memuat kotak pada sepeda mereka berangkat mencari rumah yang tepat untuk mendapatkan hadiah. Setelah beberapa menit, Jared tiba di sebuah rumah yang dikelilingi pagar. Halaman itu dipenuhi pepohonan. "Sam," katanya, "buang tasmu ke halaman." Sam melemparkan tas itu ke pagar dan mendarat di cabang bawah pohon. "Cepat, lakukan sesuatu," pekik Sam. Kamil adalah yang tertinggi, jadi dia melompati pagar. Mencapai ke cabang-cabang, dia meraih tas dan menjatuhkannya di rumput. "Ayo pergi sebelum ada yang melihat kita," dia berteriak. Anak-anak lelaki lari dengan sepeda mereka. Setelah melemparkan 4 hadiah lagi ke pagar, anak-anak lelaki beristirahat dengan 1 kotak terakhir. Jared melihat sebuah rumah dengan gerbang logam besar. "Cepat, dorong hadiah itu ke bawah gerbang," katanya kepada Kosimbek. Begitu Kosimbek mendorong kotak di bawah gerbang, seseorang berteriak, "Mengapakah kamu membuang sampah ke halaman saya?" Ketika anak-anak lelaki itu pergi, mereka mendengar suara itu tiba-tiba berseru dari balik gerbang. "Ini bukan sampah, ini hadiah." Selama ibadah keluarga malam itu, Jared dan Sam dengan gembira memberitahu ayah dan ibu tentang apa yang telah terjadi. Ayah senang. Dia berdoa untuk orang-orang yang telah menerima hadiah. Jared dan Sam masih melempar kotak kejutan ke pagar orang. Tidak ada yang tahu bahwa merekalah yang melakukan hal itu. Dan itulah yang mereka inginkan. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 3 tahun lalu membantu membangun gimnasium di sekolah Jared dan Sam di Tokmo, Kirgistan. Terima kasih telah mendukung pendidikan Advent. Next-nya, Tiffany. Oke, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan cerita kita yang juga akan dibawakan dalam bentuk video. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sakeus memanjat pohon. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Pekabaran pelajaran ini, Yesus mengasihimu setiap saat. Sakeus adalah seorang yang pendek. Dia tidak tinggi, tetapi dia tinggal di rumah yang besar.
Saya mau agar Yesus datang ke rumahku. Sakius berkata, tetapi kadangkala saya tidak baik. Mungkin Yesus tidak mengasihiku. Apakah Yesus akan pergi ke rumah Sakius? Yesus datang hari ini, Sakius berkata, saya akan pergi melihatnya. Jadi, Sakius memakai topinya. Selamat tinggal, Sakius berkata. Saya akan pergi untuk melihat Yesus. Yesus datang, orang-orang berseru. Lihat Yesus. Tetapi Sakius tidak dapat melihat Yesus. Sakius terlalu pendek. Sakius berdiri dengan ujung jari kakinya. Tetapi Sakius masih tetap tidak dapat melihat. Memanjat. Sakius memanjat. Memanjat sebuah pohon. Sekarang Sakius tidak lagi pendek. Lihatlah seberapa tinggi dia memanjat. Lihat, Sakius, lihat. Apakah yang engkau lihat? Berjalan, berjalan, Yesus berjalan mendekat. Sakius melihat Yesus berjalan mendekat. Yesus berhenti. Halo Sakius. Yesus tersenyum kepada Sakius. Sakius tersenyum kembali. Sakius, Yesus memanggil. Turunlah, turunlah. Saya akan ke rumahmu hari ini. Hore bagi Sakius. Yesus mengasihinya setiap waktu. Jadi, Yesus pergi ke rumah Sakius. Karena Yesus mengasihi Sakius setiap saat. Yesus juga mengasihimu dan saya setiap saat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih sudah mengasihi saya meskipun kadang-kadang saya tidak baik. Tolong kami untuk selalu menjadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya. Baik, tadi ada yang ingat nggak ceritanya tentang apa? Sakius. Nah, iya Sakius ya. Nanti jangan lupa juga bakal ada kuis, jadi nanti adik-adik perhatiin ya. Oke, sekarang jangan lupa juga untuk orang-orang yang ingin request pokok doa untuk tulis di Zoom chat sekarang, dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Rafael.
Sahabat semuanya, apa kabar semuanya di Indo? Aku harap di Indo semuanya baik-baik aja, semuanya sehat. Selamat sahabat semuanya, apa kabar semuanya di Indo? Aku harap di Indo semuanya baik-baik aja, semuanya sehat, dilindungi Tuhan dari virus corona dan hal-hal mara bahaya yang lainnya. Puji Tuhan, aku di sini baik-baik aja dan aku bersyukur banget untuk bisa ngasih kesaksian di hari Sabat ini. Selama aku kuliah di Melbourne, banyak banget penyertaan Tuhan yang udah aku rasain. Di sini itu sekarang statusnya corona itu hampir nggak ada, kasusnya dikit banget, berhari-hari nol kasus, dan di sini tuh kerumunan udah banyak, terus masker juga nggak wajib dipakai kalau kita keluar, dan di sini juga udah ada konser, pertandingan di stadium gitu. Jadi mm, hidup udah hampir kembali normal gitu. Kita juga udah ke kampus lagi, dan puji Tuhan kita juga udah ke gereja lagi setiap hari Sabtu. Kita kumpul gereja offline. Dan aku bersyukur banget selama aku kuliah di Melbourne ini, Tuhan selalu jaga aku dan aku tuh dipertemukan sama orang-orang yang baik, baik dari gereja maupun dari luar gereja. Terus juga berkat yang aku rasain selama aku kuliah di sini itu, ya aku dikasih kesehatan, dilindungin dari virus corona, karena banyak banget kan orang yang kena corona di dunia ini. Jadi kayak eh, aku itu merasa bersyukur banget karena Tuhan tuh udah lindungin dari corona, karena kan corona ini sangat berbahaya ya. Dan ya sejauh ini juga kuliahnya puji Tuhan lancar, dan puji Tuhan aku bisa melewati perkuliahan dengan baik. Kemarin juga aku sempat apply kerja untuk part time di sini dan aku diterima. Puji Tuhan banget, bersyukur banget bisa dikasih pekerjaan yang baik, dan pekerjaannya juga nggak kena hari Sabtu. Jadi aku masih bisa ke gereja dan berbakti bersama-sama. Harapan aku di sini, tolong doain supaya di sini semua studi aku berjalan dengan lancar dan pekerjaan juga berjalan dengan lancar. Dan aku juga berharap semoga semua yang di SHI juga sehat-sehat, semua yang di SHI juga dilindungi sama Tuhan dan diberkati dan dijauhkan dari virus corona, dan semoga virus corona ini cepat berakhir supaya kita bisa kembali berbakti sama-sama lagi. Terima kasih dan selamat sabat. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Sekarang kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Bal. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami datang padamu dengan segala sukacita atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, khususnya kepada seluruh anak-anak dari Sekolah Sabat CI dapat menikmati kebersamaan melalui ibadah pagi ini Tuhan. Kami sudah menikmati berkat-Mu sepanjang 6 hari bekerja kami. Dan sabat ini kami dapat beristirahat dari jerih lelah segala pekerjaan kami, segala pendidikan kami belajar, baik lewat Zoom, dan inilah berkat yang Tuhan berikan kepada seluruh anak-anak yang telah menikmati kebaikan-Mu. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan berita mision. Kami juga sudah mendengarkan cerita dari seorang Zakheus dan kesaksian dari Koko Rafael di Australia. Kiranya rangkaian pelayanan ini yang telah kami dengar dapat menjadi berkat bagi seluruh anak-anak kami, agar mereka untuk selalu takut akan Tuhan, menggunakan waktunya untuk berdoa, membaca firman. Bapa yang di sorga, kami doakan bagi seluruh kesehatan dan pertumbuhan iman anggota-anggota kami Tuhan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Tuhan akan melindungi seluruh anggota SHI dan sahabat-sahabat rohani kami,
dimanapun berada. Tuhan jauhkan dari segala penyakit. Tuhan berkati segala makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kami. Biarlah itu dapat memberikan kesehatan, memberikan imun kami yang kuat, sehingga kami dijauhkan dari segala penyakit, khususnya penyakit COVID yang masih berada di tengah-tengah kami. Bapa, kami berdoa juga untuk pertumbuhan iman seluruh umat-umat Tuhan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Biarlah kami dapat setia kepada Tuhan, menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk berdoa dan membaca firman. Bapa, kami berdoa juga bagi Bapak Sabam Harahap, Om dari Kak Ina yang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak, Engkau berikan kesembuhan. Biarlah melalui tangan dokter dan suster dapat memberikan pelayanan terbaik. Tuhan memberkati segala alat-alat medis yang digunakan. Tuhan memberkati obat-obatan, minuman, dan makanan. Kami percaya, walaupun Om Sabam sakit dan tanpa diketahui juga mendapat COVID-19 ini, Tuhan juga akan menyempurnakan mujizat Tuhan bagi Om Sabam ini akan nyata, dan biarlah seluruh keluarga Tuhan berkati mereka. Kami selalu mendoakan. Kami percaya Tuhan juga akan dengar seruan kami pada pagi ini. Begitu juga dengan adik kami, Puah. Tuhan juga selalu memberikan mujizat-Mu. Tuhan selalu menyendengkan telinga Tuhan untuk mendengarkan doa kami. Biarlah kasih karunia Tuhan Engkau berikan bagi Puah, sehingga Puah pun dapat dari hari ke hari mempunyai kesembuhan yang sempurna. Memberkati terapi-terapi yang dilakukan oleh Puah, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, biarlah itu dapat membantu proses penyembuhan. Memberkati orang tua Puah yang selalu menjaga, Tuhan berikan kesehatan dan jauhkan dari mara bahaya. Bapa, pada saat ini kami mendengar kabar bahwa terjadi bencana banjir yang luar biasa di kota Semarang, sehingga membuat beberapa umat Tuhan di sana tidak dapat berbakti. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka semua. Walaupun penyakit masih ada tengah-tengah kami, ditambah badai bencana banjir ini, semakin menguatkan umat-umat Tuhan yang ada di kota Semarang. Bapa, kami berdoa juga bagi negara kami. Presiden kami, Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga dapat memimpin negara kami ini, dan kami pun dapat bebas berbakti untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Inilah pokok doa yang hamba-Mu sampaikan. Dengan iman kami akan menanti jawaban Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan Bapak Daud yang akan membawakan renungan untuk kami semua, sehingga pelajaran diambil dari anak-anak dapat menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Minggu-minggu lalu, adik-adik ingat gak kita tips kesehatannya apa aja? Nah, 2 minggu lalu itu tips kesehatan tentang nutrisi. Terus yang kemarin yang Logan itu tentang exercise. Hari ini kita akan mendengarkan tips kesehatan tentang water. Sebelum kita mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Civilia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Sayur dan Buah. Aku suka makan sayur-sayuran, suka juga makan buah-buahan. Buah segar, alangkah lezatnya. Aku kuat karena badanku sehat. Sayur serta buah
Allah, agar badan kita sehat dan kuat. Minum air putih segar dan sehat. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu limpah. Aku suka makan sayur-sayuran, suka juga makan buah-buahan. Buah segar, alangkah lezatnya. Aku suka karena badanku sehat. Aku suka karena badanku sehat. Baik, tips kesehatan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Civili. Dipersilakan. Selamat sahabat adik-adik, teman-teman semua. Kabar. Nah, jadi hari sahabat ini Cici mau share tentang apa sih health benefit-nya buat dari air. Di sini ada yang suka minum air nggak? Atau ada yang nggak suka minum air nggak? Suka. Oke deh. Next, Tiffany. Oke, jadi tujuan utama kita minum air itu apa sih? Tujuan utama kita minum air itu untuk menghilangin rasa haus, biar kita nggak dehidrasi. Jadi kalau misalnya kita kurang minum air, badan kita itu bisa ada dehidrasi. Dehidrasi itu kayak kekurangan cairan di dalam tubuh, yang bisa bikin kita kayak capek, lemes, pusing gitu. Nah, dia juga bisa bikin bantu kita untuk otot kita jadi lebih semangat lagi. Jadi kalau misalnya otot yang kekurangan air itu nggak bisa bekerja secara maksimal atau optimal. Jadi kita bisa gampang capek, gampang kram gitu. Nah, terus setelah itu dia bisa eliminate toxins. Toxins itu apa sih? Toxins itu adalah kotoran-kotoran yang ada di kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Jadi air ini kalau kita minum banyak air, kotoran-kotoran atau racun-racun itu kebuang lewat urine atau enggak lewat keringat. Terus di sini juga bilang bisa untuk memaintain cairan tubuh. Cairan tubuh itu kayak yang membantu kita untuk transportasi nutrisi, transportasi oksigen di dalam tubuh kita gitu. Next. Nah, terus di sini juga dibilang kalau misalnya air ini bisa bantu untuk kelancaran syaraf otak kita. Jadi kayak kita lebih clear pikirnya, kita lebih konsentrasi, lebih pintar juga daya ingatnya. Jadi kalau misalnya guru-guru ngejelasin di kelas, kalian bisa lebih ngerti, lebih cepat ingat gitu. Kalau misalnya lagi ada ujian atau kuis, lebih gampang recall-nya pelajaran yang kemarin-kemarin gitu. Next. Nah, apa sih gunanya air untuk kulit kita? Nah, jadi gunanya air itu untuk kulit kita bisa bikin lembut, glowing, lebih cerah, lebih nggak gampang keriput. Nah, terutama untuk ABG-ABG nih, termasuk Cici yang gampang jerawatan. Dia bisa bantu untuk mengecilkan pori-pori dan bantu buat ngilangin jerawat. Jadi kalau misalnya banyak kotoran nih di badan kita kurang minum air, jadi nggak keluar nih. Jadi pori-pori kita itu gampang tersumbat gitu. Next. Jadi apa sih yang bakalan terjadi kalau misalnya kurang minum air? Kalau kita kurang minum air itu, kita bisa mulutnya kering, kulitnya kering, kan gak enak banget ya kalau misalnya mulutnya kering, rasanya aus gitu ya. Terus bisa gampang pusing, gampang ngantuk, kurang konsentrasi, itu jadi tadi kan air itu gunanya untuk transport oksigen ke dalam tubuh kita, ke otak, ke tangan, ke otot, ke semuanya. Jadi kalau misalnya kita kurang oksigen di dalam otak itu, kita gampang sakit kepala atau gampang ngantuk gitu. Terus ada konstipasi. Konstipasi apa sih? Konstipasi itu kita susah untuk buang air besar atau susah pup. Jadi dengan bantuan air bisa terserap di dalam usus kita, jadi gampang dicerna makanannya juga, jadi lebih lancar juga pupnya gitu. Terus ada juga terjadi muscle cramps. Muscle cramps itu
adalah keram otot. Jadi otot yang tadi aku bilang, otot yang kekurangan air itu nggak bisa bekerja secara optimal atau bekerja secara baik. Jadi lebih gampang capek, kram, lemes gitu. Yang terakhir bisa dapat bad breath, itu kayak mulutnya bau. Kan kita nggak mau yang mulutnya bau walaupun kita sekarang kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai nggak berhubungan dekat sama orang, tapi tetap aja kita nggak mulutnya bau, karena kita juga nanti yang cium. Oke, next. Nah, jadi berapa banyak sih yang kita harus minum? Jadi kan selama ini kita dibilang kita minum 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Tapi, next, Tiffany. Tapi WHO udah ngeluarin jurnal baru nih, kalau misalnya boys atau laki-laki, cowok-cowok, dianjurkan untuk minum 15 cups per hari. Kalau cewek-cewek, dianjurkan cukup 11 cups per hari. Jadi kalau misalnya mau minum lebih banyak, boleh lebih bagus, mau 18 cups, 20 cups, nggak masalah, asal jangan kurang dari 8 cup. Oke deh, jadi itu tips kesehatan dari Cici. Semoga mulai sekarang kita semua jadi lebih rajin ya minum air putih biar lebih sehat dan lebih kuat juga. Thank you. Makasih Baik. Cici. Thank you Civilia atas tips kesehatannya. Adik-adik jangan lupa ya untuk minum air yang banyak. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Disha dan Eli. Happy Sabat semuanya. Saat ini Disha sama Eli akan bernyanyi lagu yang berjudul When Jesus in the Family. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Terima kasih semuanya. Dah. Amin. Thank you Disha dan Eli untuk lagu pujiannya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Cipta Daud. Waktu dan tempat dipersilakan. Dikit banget, berhari-hari 0 kasus, dan di sini tuh kerumunan udah banyak.
Halo, sahabat semua anak. Sudah terlihat bukan? Selamat Ustaz. Pak Daud. Terlihat ya, sering. Agak telat. Pak Daud karena tadi- desainer juga ya, diam-diam. Oke Bagus. ya. Bagus, bagus. Gambarnya ini terinspirasi. Odi kan lagi mau dapat kamar baru nih. Gimana Odi? Kamar barunya sudah belum? Ya, semoga anak-anak bisa senang. Judul renungan kita adalah rumah baru di surga. Dan di surga juga nanti kita bisa dapat kamar baru ya. Bukan hanya rumah baru, kita lihat di sini. Pemandangannya indah kan, sebelah kiri ini walaupun dalam bentuk yang gambar di mana damai, anak-anak bisa memancing ikan ya. Bukan mancing ikan, mungkin di sana enggak, kita bisa dapatkanlah binatang-binatang yang lebih baik. Terus juga kita bisa dapat kamar seperti ini mungkin ya, bahkan lebih indah lagi. Oke, jadi kita akan dengarkan bagaimana surga itu yang dijanjikan Tuhan buat kita semua. Untuk anak-anak yang akan baca Alkitab, siap-siap ya, yang sudah diberitahu. Oke, berikutnya. Nah, pernahkah kita bermimpi tentang rumah atau kamar yang indah dan nyaman? Ya, seperti rumah yang di sebelah sini nih, ini dia. Bagus kan rumahnya? Ya, rumah baru, terus juga dapat kamar baru. Terus kita lihat pemandangan yang di sebelah kanan nih, gunung dan petani sedang memetik, memanen padi ya, sama ada sungai juga yang indah. Jadi kita bisa dapatkan hal ini semua kalau kita bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Ya. Dan Tuhan akan memberikan ini semua buat kita, buat papa mama, kita bisa tinggal bersama-sama dengan keluarga dan juga dengan teman-teman nanti di surga. Ya. Itu satu hal yang Tuhan janjikan ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi pada waktu nanti kita ke surga, satu hal yang paling baik adalah yang pertama, kalau ke surga kita mau apa kira-kira? Ya. Ada yang mau ngasih jawaban? Kalau saya masuk ke surga, kalau saya tiba di surga nanti, saya apa yang mau saya lakukan? Ayo, siapa yang mau kasih jawaban? Mungkin Odi, Niko, atau siapa, Logan boleh. Ayo, Isya. Main sama singa, Om. Main sama singa. Waduh, bagus ya. Siapa lagi? Berjalan di atas berlian kok. Berjalan di atas berlian. Wah, ini bapak-bapak kita nih. Mau lihat Raja Daud. Kiranya duit terus nih. Mau lihat Raja baik, Daud, Pak. Yang paling baik kalau Om Daud mau ketemu Tuhan Yesus kayak gini nih ya. Wah. Jadi Tuhan Yesus adalah sudah menyelamatkan kita, berkorban buat kita. Jadi kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikannya, di mana dengan kematian Yesus di kayu salib, Yesus mau jadi manusia, kita bisa diselamatkan. Ya. Logan sudah hadir, bisa baca Logan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sudah hadir Logan. Apa Pak Daud? Putus-putus. Nah, Logan belum hadir ya. Oh, Jojo ada nih. Timothy. Kalau Logan belum hadir, siapa yang mau baca? Siapa kira-kira? Ayo anak-anak, siapa mau baca? Ayo. Itu? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, buka Alkitabnya. Atau mau baca di layar juga boleh. Karen mau baca? Boleh? Karen. Ayo munculkan gambarnya. Ayo Karen membaca boleh. Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya, Karen lagi baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah.
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya ya, ini satu janji dari Tuhan Yesus ya, yang sangat indah. Dikatakan ada banyak janji yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, bahwa apa yang ada di surga itu ada sesuatu yang indah yang belum pernah kita pikirkan, ya. Tapi kita bisa dapatkan itu semua, ya. Jadi intinya adalah kita bisa dapatkan sesuatu hal yang baik, yang indah, yang nyaman bersama Tuhan Yesus di surga, ya. Ada satu cerita di sekolah sahabat kita dari buku tulisan-tulisan permulaan yang ditulis oleh seorang anak perempuan muda yang bernama Ellen G. White, ya. Dikatakan satu hari Ellen mendapatkan hayal atau penglihatan lah tentang surga, ya. Dan dikatakan kita akan tinggal bersama dengan papa mama di sana, dengan kakak-kakak, teman, dan juga ada binatang-binatang yang kita sayangi. Jadi kita akan coba lihat apa cerita dari Ibu Ellen G. White, atau yang dulu waktu mudanya Kak Ellen ini, di mana bercerita tentang penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya tentang surga, ya. Oke. Nah, nanti kita ke surga nanti pada waktu apa? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Kita akan bisa ke sana. Ya. Jadi di sini dikatakan pada waktu, seperti lihat ini, Yesus datang di awan-awan dengan banyak malaikat, ya. Di mana mereka pada niup trompet, ya. Dan untuk orang tua kita, untuk opa atau oma yang sudah meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan, itu dia, ya. Jadi kita akan bisa ketemu lagi dengan popo kita, dengan kungkung kita, ya, dengan siapa yang sudah meninggal di dalam Tuhan pada waktu itu akan dibangkitkan. Dan kita akan bersama-sama pergi ke surga, naik ke atas, ya, bersama dengan Tuhan. Om Daud baca di buku Kemenangan Akhir dikatakan kita akan naik kereta kuda, ya, kereta lah, kereta yang panjang sekali, ya, perjalanannya ke sana. Oke, kita akan baca di ayatnya yang Odi boleh bisa baca. Siapa? Mana Daud? Wahyu 22 ayat 20 sampai 21, Odi. Dia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, ya. Jadi kita lihat yang berjanji ini siapa, Odi? Yang berjanji ini siapa? Odi bisa jawab kan, yang janji ini siapa yang tulis di dalam Alkitab? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berjanji, bisa bohong nggak? Bisa? Enggak. Nah, nggak bisa salah, ya. Jadi Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang tidak pernah berbohong. Dia sudah berjanji akan datang kembali dan membawa kita ke surga. Jadi pasti kita akan bisa datang ke sana satu saat nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, ya. Jadi kita akan berjalan atau naik kereta menuju ke surga, dan perjalanannya cukup jauh, ya, ke langit yang ketiga di atas sana. Berapa lama perjalanan kita nanti ke sana kira-kira? Berapa lama, Pak Pen? Berapa hari? Atau siapa yang tahu kira-kira berapa hari? Om Daud coba cari kutipannya, belum ketemu, ya. Tapi pernah baca kira-kira 7 hari lah, ya, atau 7 hari lah, atau 10 hari, ya. Jadi cukup lama juga karena cukup jauh, dan kita akan melihat bagaimana bintang-bintang di angkasa, susunan galaksi yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan, ya. Akhirnya dikatakan kita akan masuk ke pintu gerbang surga, ya. Lihat pintu gerbangnya sangat indah, ya. Ini lukisan dari imajinasi manusia aja, tapi pasti lebih indah nanti, ya.
Oke, ada Jojo di sini mau baca Jojo? Di Wahyu 21 ayat 11 sampai 12. Coba kita tunggu Jojo baca ya. Wahyu 21 ayat 11 Ya, sampai 12. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, Jojo terima kasih ya sudah membacakan, dan kita lihat dikatakan kota itu, kota atau yang disebut surga di atas sana penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah ya. Kalau kita baca di Alkitab dikatakan di sana tidak perlu matahari. Karena apa? Karena terangnya ada dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa yang menyinari kota itu sedemikian terang ya. Dan temboknya besar dan tinggi, gerbangnya dikatakan pintunya ada 12 buah. Dan banyak permata di sana dikatakan ya. Akhirnya dikatakan rombongan yang besar itu sampai dan pintu gerbang surga, dan Tuhan Yesus sendiri yang buka pintunya dan berkata, mari masuk ke kota yang sudah disediakan kepada mereka yang percaya, yang baik dan yang menurut kepada orang tua ya. Jadi kepada kita semua, perhatikan juga nanti ada kuisnya tentang ini ya, bagaimana kita masuk ke surga kalau kita baik, kita menurut kepada orang tua, rajin baca Alkitab, membantu, dan juga berdoa. Pasti kita bisa dapat ya. Jadi ini Kipung Awin nanti Kipung Acun akan bilang ya. Nah, Logan udah masuk ya. Nanti kita bisa baca lagi bukunya. Oke. Boleh nanti Logan nih baca lagi di sini di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 sekarang kalau sudah siap. Lo? Sebentar Kipung Acun. Oh, Oke. Udah ditunggu. Nah, oke. Mana gambarku? Mana gambar Logan ya? Tunggu, gimana sih lihatnya? Ini Yohanes 14, coba Logan baca. Aku mau baca. Buat orangnya lihat itu. Nah, oke, baca dulu yuk. Logan baca. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah Allah. Tahu dulu, oke? Percayalah juga kepadaku di rumah Bapa. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Logan pintar ya, Koko Logan nih. Udah jadi Koko sekarang ya, sudah baca ayat. Jadi kita lihat bagaimana gambar Logannya nggak ada nanti. Ini Logan nih sama Tuhan Yesus ya. Betul, jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus akan menyediakan tempat buat kita semua. Di sebelah kiri ada loh. Oke, nanti kita sama-sama naik ke surga ini pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ya, kawan-kawan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pintu gerbang surga dikatakan. Dan apa yang kita dapatkan di surga nanti sesuatu yang indah yang belum pernah kita lihat di dunia ini, belum pernah kita baca, kita pikirkan, dan semua itu disediakan Tuhan buat kita. Ya,
Kita juga bisa bermain dengan binatang-binatang, ya, nanti di sana. Yang singa dan juga anjing, serigala tidak lagi jahat kepada kita. Oke? Dan satu lagi yang paling baik nih, setiap orang yang datang ke surga nanti dapat apa? Kira-kira ayo. Siapa yang mau jawab? Dapat apa nanti? Dikasih sama Tuhan Yesus sendiri di kepala mereka. Apa? Bilang, tapi itu mahkota yang di sawit, Papa, yang bukan. Oh, bukan. Ini mahkota bener, Logan. Ini mahkota yang indah, bukan mahkota yang disalib, ya. Mahkota yang terbuat dari emas. Nanti Koko Logan dikasih mahkota sama Tuhan Yesus, ya. Oke, ada yang mau, Deren bisa baca. Yakobus 1 ayat 12, ayo Koko Deren. Udah jadi Koko juga nih Deren, ayo. Deren. Deren. Yakobus 1 ayat 12. Ya. Koko Deren akan baca. Ayo Koko Deren, ditunggu. Yakobus 1 ayat 12. Ayo belajar. Iya, Deren ikutin Bapak. Yakobus. Berbahagialah. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah uji, nggak kelihatan bawah. Yakobus itu dia. Ayo, di layar Anda, Bad. Yakobus 1 ayat 12. Ini ketutup ininya soalnya. Ditutup dulu itunya, gambarnya yang lain. Ayo kita tungguin ya, Koko Deren belajar bacanya, pelan-pelan, bersabar. Deren. Belajar. Oke, Pak Albert aja baca coba. Bapaknya mewakili anaknya, coba. Bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi dia. Oke ya, jadi kita lihat semua nanti akan dapat mahkota satu-satu ya. Terus kalau kita baik sama teman, kita bersaksi, kita juga akan dapat bintang di mahkota kita ya. Jadi kita satu hal yang paling baik pada waktu kita ke surga, kita akan dapat mahkota yang dikasih oleh Tuhan Yesus di kepala kita ya. Oke. Nanti juga di surga alamnya sangat indah ya. Nyaman ya, di surga tidak ada nyamuk, tidak ada serangga yang menyakiti kita, dan udaranya nyaman, tidak dingin dan juga tidak panas. Kita lihat seperti di gambar kan, bagus kan semuanya, hijau, banyak bunga-bunga, punya rumah baru, ya. Kita bisa jalan-jalan di sana. Oke, yang mau baca siapa ini? Disya, coba Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Ayo kakak Disya bisa baca. Iya. Baca Disya, ayo. Lalu ia, Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Udah siap, Disya? Ya, halo. Ayo kalau bisa. Ya. Menun. Disya atau Eli? Kita tunggu. Baca yang di ini nak, yang di gambar ini sekarang bisa. Yang di gambar boleh tuh. Di gambar aja bacanya, yang di monitor. Tahta anak domba itu di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali.
dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Iya, makasih ya. Jadi kita lihat nanti di surga akan ada air sungai ya, air kehidupan yang jernih bagaikan kristal ya. Kita bisa berenang mungkin di sana ya. Dan juga ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Jadi kita akan bisa makan pohon itu, kalau kita sakit, kita akan bisa sembuh dengan makan pohon-pohon, buah dari pohon kehidupan. Jadi kita nyaman di surga ya, tidak perlu takut ada serangga, atau tidak perlu takut ada nyamuk atau apa yang bisa menyakiti kita. Dan juga sangat nyaman udaranya ya. Oke, siapa kira-kira yang mau ke surga nanti? Ayo. Siapa? Boleh raise hand atau buka itunya. Aku. Kita semua mau ya. Logan Lexton. Logan mau kan? Waduh, Logan Lexton juga mau. Nanti bisa berenang, bisa juga bermain dengan binatang. Nah ini syarat-syaratnya nih. Kalau kita mau ke surga nih ya. Pada waktu Yesus datang kedua kali nanti yang pertama adalah apa? Kita berdoa setiap hari ya. Anak-anak juga sudah bisa berdoa kan? Walaupun itu kita berdoa sendiri, minta diajaran papa mama. Kemudian kita juga baca Alkitab, ya. Kalau belum bisa baca, minta papa mama bacakan Alkitab buat kita. Yang ketiga adalah kita menurut orang tua, ya. Jadi apa kata papa mama, kata mami, dedi, kita turut, ya. Terus juga kita bisa bersahabat dengan saudara kita, adik kita, atau koko kita, atau cici, ya. Jadi kita baik-baik dengan adik kita, jangan berebut mainan atau jangan berantem. Kita juga bersahabat dengan teman-teman. Terus kalau sudah sekolah, kita rajin belajar dan membantu orang tua. Ya. Jadi kalau 5 poin ini kita lakukan setiap hari, kita pasti jadi anak yang baik di dunia ini dan juga kita akan nanti ke surga. Ya. Oke, itu aja renungan dari Om Daud sekarang. Di mana surga adalah sesuatu yang indah, yang nyata, yang akan kita dapatkan nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Kita akan bisa pergi ke sana bersama Papa dan Mama. Ya, ketemu dengan Tuhan Yesus, malaikat, dan juga teman-teman di surga di sana. Oke, semoga kita bisa semua bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan pada waktu Yesus datang kedua kali. Itu saja renungan kita. Kita Om Daud kembalikan kepada protokol. Terima kasih. Makasih. Yuk. Terima kasih. Om Daud. Ya, sama-sama. Terima kasih Om. Oke, tadi teman-teman adik-adik udah dengerin kan? Nah, sekarang kita akan ikut kuis yang akan dibawakan oleh Koniko. Oke, selamat sahabat semuanya. Apakah suara saya terdengar? Sahabat kok, dengar kok. Hari ini seperti biasa kita akan bermain kuis. Siapa yang senang bermain kuis? Saya Om. Oke, kita mainnya biasa ya, pakai Kahoot. Nanti silahkan masuk aja di kahoot.it. Sebentar, saya akan Aku udah tunjuk jauh sampai tinggi sampai pakai buat golfan. Hebat nih nih, ayo Logan ikut, ayo. Ayo Logan. Ikut ya. Oke, sebentar. Mesti join ke website? Ya. Ya, join ke website. Nanti ada saya share screen. Kahoot.id, oke. Kahoot.it ya? Iya. Oke. Nah, ini pinnya. Pinnya boleh nanti di... Pin 962. Logan, itunya taruh dulu di bawah. Saya taruh dulu di bawah. Udah. Kita masih menunggu yang lain. Ayo di join. Ayo yang lain semuanya. Ada 2 orang. Ayo. Orang tua juga boleh ikut.
Ayo kakak-kakak semuanya boleh ikut. Sally, Tiffany juga boleh. Fania, ayo Fania ikut Fania. Jauh mana nih kok belum daftar si Jauh? Belum Bu Pen, sabar. Dia terakhir, Oh, udah. tapi pemenangnya Om, kodenya apa Om? Nggak tahu kelihatan Om kodenya. Sorry. Kodenya ini 962-0229. Jauh. Bukan? Virgina, ayo Virgina. Logan udah masuk belum, Logan? Ayo. Ini si Timi, Odil mana nih? Samuel, ayo Samuel. Oh, Ciku Paudi. Ciku Pahore. Oke, aku udah ready. Pahore ada Habib. Waduh, ngeri sekali ada Habib. Ayo Logan. Samuel mana nih Samuel? Ikut belum Samuel? Ayo, Darren juga masuk, Darren. Sudah 8 orang, ayo ditunggu lagi. Yuk ditunggu sampai tutup sahabat. ditunggu sebentar. Cici Gisel tuh ikut Gisel. Semuanya ikut dulu baru mulai. Tadi udah ada 10 kok. Yuk. Sekarang tinggal 9. Gisel penasaran nih Gisel nih. Ini siapa? Jangan pakai itu dong, jangan pakai istilah dong. Jangan menyamar. Tidak boleh menyamar ya. Udah berkurang lagi. 8 jadi 7. Masih berkurang. Ayo. Berkurang. Nanti dapat door prize-nya Tuhan Yesus memberkati. Aduh. Ayo, kok jadi berkurang? Ayo dong, kok jadi cuma 6? Ayo semuanya masuk. Ayo, Karen, Sally, Tiffany. Fania mana? Fania kan ada kan tadi? Fania, ayo ikut nak. Fania mana Fania? Kok hilang Fania? Baru 8. 9, 10, wah sudah 11. Apakah sudah boleh dimulai? Boleh. Sudah start ya. Oke. 3, 2, 1. Kuis pertama, apakah janji pelajaran hari ini? Ayo. Yang tadi Om Daud bawain, apa janjinya? Enggak. Lagi menyiapkan nasi di surga. Logan hebat ya. Logan kasih bocoran. Jadi papen benar tuh. Bus Foresta benar nih, hebat nih. Ayat ini terdapat dalam yang tadi masih khotbah kita. Yang tadi Logan baca tuh ayatnya. Aduh, pintar dia. Berapa ya? Ayo Logan baca Yohanes 14 ya. Yang mana bacanya? Yang biru. Next. Siapakah juara 1? Wah, masih Bos Foresta. Belum ter. Next. Wah, sepertinya Bos Foresta menduduki juara 1. Tidak mau turun. Nah, ini tambahan. Siapa coba? Wih, hebat ya, udah pada tahu semua.
sepertinya jawabannya benar semua ini. Ayo, masih ada beberapa orang lagi belum jawab. Wah, jawabannya benar semua ya. Bos Foresta tidak mau turun. Bagai apa? Sudah hebat semua ini Alkitabnya. Benar atau salah? Yo, siapa yang jawab salah, siapa yang jawab benar? Oh, Pertanyaan terakhir, bonus. Satu pertanyaan terakhir. Pak, coba. Ayo, dijawab. Kalau mendengarkan pasti bisa dijawab ini. Nggak tahu. Logan Nggak ada pilihannya, nggak tahu. Ye, Pape benar. Juaranya siapa? Juara 3 duduknya lagi Gisel. Gisel. Juara kedua Kaina. Juara 1 Bos Foresta pasti. Foresta. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya di kuis berikutnya yang lebih menarik. Siapa? Apa? Koko Jao, Bos Foresta. Bos Foresta siapa? Nanti Bos Foresta? Logan minta hadiahnya sama Bos Foresta. Yang juara 1 terakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Niko. oleh Om Daun. Sebelum kita berdoa, kita mau ucapin happy birthday dulu. Kita mau nyanyi happy birthday ya. Kemarin ada yang ulang tahun, yang menang tadi juara kedua. Siapakah itu? Iya betul, Tante Ina. Logan, ayo kita nyanyi buat Tante Ina. Tante Ina ulang tahun. Mana sih Logan? Ayo kita nyanyi ya, sama-sama ya. Buka mic-nya semua ya. Kita Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sama-sama, Logan. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Biar Logan solo dulu. Lagu pujian dari Logan Juga. 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 Logan, Logan bilang Logan. Si Logan. Happy birthday Kak Ina. Tuhan berkati ke-17 tahun. Happy birthday Kak Ina. Happy birthday Kak Ina. Happy birthday. Thank you semua. Sama Ina di GoFood aja ya. Tenang. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya Logan, udah nyanyi ya Logan. Buat Tante Ina ya. Semoga panjang umur, Tuhan berkati. Oke, Pak Daud, silakan. Oke, kita berdoa ya. Ayo semuanya anak-anak berdoa. 1, 2. Bapa kami di surga, Tuhan pencipta akan langit dan bumi, Tuhan Yesus yang sudah memelihara kami, dan Tuhan Yesus yang sudah berjanji akan datang kembali untuk menjemput kami semua, sama-sama naik ke surga, bertemu dengan Tuhan, dan mendapatkan mahkota yang indah, rumah yang indah, dan juga alam yang indah, serta kehidupan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak atas janji yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana biar kiranya kami semua dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar pada waktu Engkau datang kedua kali, kami sama-sama bersama dengan anak-anak semua, keluarga besar CI, untuk berangkat bersama-sama ke surga bertemu dengan Tuhan. Bapa, kami berdoa bersyukur atas ulang tahun dari Kaina,
yang Tuhan berikan kesehatan, panjangkan umurnya 1 tahun lagi. Tuhan berkati akan Gaina ya Bapak dalam kesehatan, dalam pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan juga terlebih dalam menjaga dan menjaga Puah ya Bapak. Biar kiranya segala sesuatu yang diusahakan oleh keluarga, Puah dapat semakin hari semakin lebih baik, dan kami percaya bahwa sesuatu mujizat yang akan Tuhan berikan, Puah dapat disembuhkan, bergembira bersama-sama dengan kami seperti dahulu kala. Terima kasih ya Bapak atas janji pengharapan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Ingrid ya Bapak, kakak dari Ibu Lucy yang sedang dalam perawatan sekarang di rumah sakit dan juga di rumah. Biar kiranya Tuhan berkati agar perawatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Tuhan, dan Ibu Ingrid dapat disembuhkan, kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kita juga berdoa untuk anak-anak PCI ya Bapak yang masih kecil-kecil, yang sedang bertumbuh, untuk Logan, untuk Laxton, Darren, Danilo, Timmy, untuk Odi, Nico juga, untuk Karen, untuk Jojo, Disya, Eli, untuk dan juga anak-anak yang lain yang masih remaja, yang bertumbuh remaja, terlebih juga kepada Puah. Biar kiranya Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam kesehatan, dan juga akan pendidikan kepada orang tua. Berkati kami sebagai orang tua Tuhan dalam mendidik mereka, dan juga berkati remaja, pemuda-pemudi kami dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Biar kiranya Tuhan berkati sepanjang jalan, tunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan, dan mereka merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampunkan dosa kami Bapa, berikan kesehatan, jauhkan dari penyakit corona untuk keluarga kami semua. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. 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 Baik, kita sebelum kita bubar ada pengumuman untuk acara Sabat tanggal 27 Februari 2021. MC-nya adalah Jenis Juliet. Untuk PPT dan host Zoom akan diatur oleh Samuel, doa buka oleh Disha, kesaksian oleh keluarga Albert, doa syafaat oleh Om Henry, tips kesehatan oleh Ci Shirley, lagu pujian Logan, renungan Bapak Antonius, kuis dibawakan oleh Ci Gisel, dan doa tutup oleh Bapak Antonius. Sekarang kita akan foto bersama. Yuk semuanya buka kamera. Ayo buka kameranya. Ditutup, ayo. Oh iya, tambahan pengumuman untuk minggu depan kita akan beribadah bersama ya Pak Pen. Pak Pen. Sebelum foto Pak Pen, pengumuman. Betul. Kita Sabat depan akan mengikuti ibadah Sabat gabungan wilayah 16 ya dalam edisi Sentia atau Imlek. Ya, nanti linknya dikasih. Jadi kita akan mengikuti dari pagi hingga siang. Jadi Sabat depan spesial ya, Sabat gabungan bersama 9 gereja di wilayah 16. Oke Pak Pen, terima kasih. Ayo semuanya nyalakan fotonya. Mana tadi Disha, Eli udah kelihatan belum ya? Tadi kelihatan. Disha, Eli nyalakan kameranya nak. Jojo, ayo Jojo. Sudah. Mana? Akan difoto oleh Tiffany ya Bu Pen ya? Iya, Tiffany. Oh itu si siapa? Om Niko. Oh, oke. Om Niko tolong foto itu ya Om. Om. Kok jadi Om manggil? Si Koniko. Hitung ya kok. Oke, udah semua. Sudah siap ya. Oke. Tolong dihitung Koniko. Masih ke Miko. Oke, dihitung semuanya. Senyum terbaiknya, senyum Pepsodent. 1, 2, 3.
Terima kasih. Kasih Koniko dan semua. Terima kasih semuanya. Jangan dulu bubar ya. Sekarang kita akan lanjutkan sekolah sampai dewasa. Baik.